Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarilis Putri Filiana Azahra dengan NIM 152510034. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang berjudul Digital Workplace and Organization Performance Moderating Role of Digital Leadership Capability. Jurnal ini membahas bagaimana lingkungan kerja digital dapat meningkatkan kinerja organisasi, serta bagaimana kemampuan pemimpin digital menjadi faktor yang memperkuat hubungan tersebut. Jurnal ini ditulis oleh Seshadri Chatterjee dan timnya, dipublikasikan pada tahun 2023, diterbitkan oleh Elsevier, terbit di Journal of Innovation and Knowledge. Jurnal ini sudah terindeks Scopus Q1 sehingga kualitasnya sangat baik dan dapat dipercaya. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah perkembangan transformasi digital yang semakin pesat. Terutama setelah pandemi COVID-19, banyak perubahan perusahaan mulai menerapkan work from home, hybrid working, digital workplace. Namun, masih sedikit penelitian yang menjelaskan apakah digital workplace benar-benar meningkatkan kinerja organisasi, bagaimana work-life balance mempengaruhi kinerja organisasi, serta apakah digital leadership mampu memperkuat hubungan tersebut. Karena itulah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Pertama, menganalisis pengaruh kemampuan dinamis organisasi terhadap digital workplace. Kedua, mengetahui pengaruh digital workplace terhadap work-life balance. Ketiga, mengetahui pengaruh work-life balance terhadap kinerja organisasi. Keempat, melihat apakah digital leadership mampu memperkuat hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan 2 teori utama. Yang pertama yaitu Dynamic Capability View atau DCV. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi harus mampu sensing, yaitu mengenali perubahan, seizing, yaitu memanfaatkan peluang, reconfiguring, yaitu menyesuaikan sumber daya agar tetap kompetitif. Teori kedua yaitu Resource Based View atau RBV. Teori ini menjelaskan bahwa keunggulan organisasi berasal dari sumber daya yang bernilai langka, sulit ditiru, dan tidak mudah digantikan. Dalam penelitian ini, karyawan dianggap sebagai aset penting perusahaan yang dapat meningkatkan daya saing organisasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Objek penelitiannya adalah para manajer perusahaan di India yang sedang melakukan transformasi digital. Awalnya dipilih 25 organisasi, namun hanya 14 organisasi yang bersedia menjadi responden. Sebanyak 703 kuesioner disebarkan dan diperoleh 344 jawaban. Setelah diseleksi, terdapat 335 responden yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Analisis data dilakukan menggunakan metode PLS dan SNM. Hasil penelitian. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, kemampuan teknologi informasi atau IT capability mampu meningkatkan kinerja karyawan. Kedua, kemampuan inovasi dapat meningkatkan work-life balance. Ketiga, kebijakan digital workplace yang baik mampu meningkatkan performa kerja. Keempat, semakin baik performa karyawan, maka semakin tinggi pula kinerja organisasi. Kelima, work-life balance juga terbukti meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang paling penting, kemampuan digital leadership mampu memperkuat hubungan antara work-life balance dengan kinerja organisasi. Artinya, semakin baik kemampuan pemimpin dalam memimpin transformasi digital, maka semakin besar peningkatan kinerja organisasi. Penelitian ini memberikan 2 kontribusi, yaitu kontribusi teoris. Penelitian berhasil menggabungkan teori dynamic capability view dan resource based view untuk menjelaskan digital workplace. Kontribusi praktis, penelitian memberikan saran kepada perusahaan agar meningkatkan kemampuan IT, membangun budaya inovasi, membuat kebijakan kerja digital, mengembangkan kemampuan digital leadership, menjaga work-life balance karyawan. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan kinerja organisasinya secara keseluruhan. Kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk ke kelebihannya dulu. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu menggunakan jurnal Scopus Q1. Topiknya sangat relevan dengan perkembangan digital saat ini. Jumlah sampelnya cukup besar, yaitu 335 responden, menggunakan metode analisis yang valid.
serta memiliki kontribusi teoritis dan praktis yang sangat jelas. Kekurangannya, namun penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Penelitian hanya dilakukan di India sehingga hasilnya belum tentu berlaku di negara lain. Selain itu, data hanya diambil satu kali dan belum mempertimbangkan faktor lain seperti budaya organisasi maupun kesiapan digital perusahaan. Kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya tergantung pada teknologi. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan digital leadership, inovasi organisasi, kebijakan digital yang tepat, serta work-life balance karyawan. Menurut saya, jurnal ini sangat relevan untuk mata kuliah perilaku organisasi karena menunjukkan bahwa manusia dan kepemimpinan tetap menjadi faktor utama dalam keberhasilan transformasi digital organisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal internasional ini. Semoga penjelasan saya dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya digital workplace dan digital leadership dalam meningkatkan kinerja organisasi. Terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Latif selaku dosen perilaku organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.